Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Putri Nintias dari kelas 11E, nomor absen 12. Kali ini saya akan menjelaskan materi diagram pencar sebagai tugas pengayaan mata pelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Pengertian diagram pencar. Diagram pencar adalah grafik yang menampilkan titik-titik data pada koordinat kartesian, di mana setiap titik mewakili pasangan nilai X dan Y dari dua variabel. Diagram pencar disebut juga diagram tebaran atau scatter plot. Pengertian data bivariat. Data bivariat adalah data yang terdiri dari dua variabel yang diukur atau diamati pada subjek yang sama. Tujuan utama dari analisis data bivariat adalah untuk menentukan apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Variabel dalam data bivariat ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas atau variabel penjelas X adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel dependen atau variabel terikat atau variabel respons Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Pengertian tren data. Tren dalam diagram pencar menunjukkan arah korelasi dan pola sebaran data. Tren berdasarkan arah yaitu korelasi. Korelasi adalah pola yang terbentuk dari titik-titik data yang dipetakan pada diagram pencar, yang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Jenis-jenis korelasi pada diagram pencar sebagai berikut. Yang pertama, korelasi positif. Peningkatan variabel independen diikuti oleh peningkatan variabel dependen. Titik-titik data cenderung membentuk garis miring ke atas dari kiri ke kanan. Yang kedua, korelasi negatif. Peningkatan variabel independen diikuti oleh penurunan variabel dependen. Titik-titik data cenderung membentuk garis miring ke bawah dari kiri ke kanan. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Tidak ada hubungan yang jelas antara variabel independen dan variabel dependen. Titik-titik data tersebar acak tanpa pola tertentu. Tren berdasarkan bentuk pola sebagai berikut. Yang pertama, tren linear. Titik data menyebar dan membentuk pola yang mendekati atau menyerupai garis lurus. Yang kedua, tren kurva non-linear. Titik data menyebar dan membentuk pola garis melengkung atau kurva. Yang ketiga, tidak berpola. Titik data menyebar secara acak sehingga tidak bisa ditarik garis lurus maupun kurva. Selanjutnya adalah pengertian interpretasi. Interpretasi diagram pencar atau scatter plot adalah proses membaca pola pada grafik untuk menganalisis hubungan, korelasi, dan tren antara dua variabel kuantitatif. Di sini ada 5 gambar diagram pencar. Yang A adalah positif linear, karena berbentuk atau mendekati garis lurus dan arah garisnya naik dari kiri ke kanan. Yang B adalah positif non-linear, karena berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus dan arah garis naik dari kiri ke kanan. Yang C adalah negatif linear, berbentuk atau mendekati garis lurus dan arah garis turun dari kiri ke kanan. Yang D adalah negatif non-linear, berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus dan arah garis turun dari kiri ke kanan. Yang E tidak berbentuk dan tidak berkorelasi karena pola penyebaran datanya tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Menggambar diagram pencar. Menggambar diagram pencar secara manual. Yang pertama, siapkan kertas dan alat tulis. Yang kedua, tentukan skala sumbu X dan Y. Yang ketiga, tentukan nilai-nilai variabel independen dan dependen. Yang keempat, tuliskan nilai-nilai variabel independen pada sumbu X. Yang kelima, tuliskan nilai-nilai variabel dependen pada sumbu Y. Yang keenam, menggambarkan pasangan titik-titik X
Y pada bidang koordinat. Menggambar diagram pencar menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, buatlah lembar kerja baru di Microsoft Excel. Yang kedua, masukkan data bivariat ke dalam lembar kerja tersebut. Yang ketiga, pilih data bivariat yang ingin digambar. Yang keempat, klik menu Insert, lalu Scatter with Smooth Lines. Yang kelima, Microsoft Excel akan membuat diagram pencar untuk data yang telah dipilih. Selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal nomor 1. Jenis korelasi yang terbentuk pada diagram pencar tersebut adalah. Jawabannya adalah korelasi negatif, karena arah garis turun dari kiri ke kanan. Latihan soal nomor 2. Sebuah diagram pencar menunjukkan hubungan antara lama waktu toko buka dan omset harian. Apabila seorang pengusaha membuka toko lebih lama, maka berdasarkan diagram pencar tersebut, omset hariannya cenderung meningkat. Jenis hubungan yang ditunjukkan adalah. Jawabannya adalah hubungan positif, karena meningkatnya waktu toko buka menjadi lebih lama diikuti oleh meningkatnya omset harian. Latihan soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Titik-titik pada diagram pencar menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu. Kesimpulan yang tepat adalah. Jawabannya adalah tidak ada korelasi, karena pada soal sudah terlihat jelas bahwa diagram pencar titik-titiknya menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.